kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan balita berusia 2 tahun yang hidup bersama dengan mayat ibunya selama 3 hari. Menonton film ini akan menguras emosi kalian. Kalian penasaran? Yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan dengan sosok balita perempuan berusia 2 tahun yang lucu dan menggemaskan. Balita ini bernama Pihu. Saat itu, Pihu terbangun dari tidurnya dan melihat sang ibu yang masih tertidur di sampingnya. Pihu lalu membangunkan sang ibu untuk mengambilkan air minum karena Pihu haus saat itu. Tapi sang ibu nampak masih tertidur dan tidak bereaksi sedikit pun. Akhirnya, Pihu pun turun dari tempat tidur untuk memanggil ayahnya. Papa! Namun sayangnya, sang ayah sedang tidak berada di rumah. Terlihat kondisi rumah yang berantakan, seperti ada pesta ulang tahun yang berlangsung tadi malam, namun belum sempat dibereskan. Lalu Pihu mengambil koran yang ada di depan pintu. Samar-samar, Pihu mendengar keran air yang masih menyala. Kemudian, Pihu berinisiatif untuk mematikannya. Dengan mengambil bangku, lalu memanjatnya, tetapi tangannya terlalu pendek, sehingga Pihu tidak dapat menyentuh keran dan hampir terjatuh dari kursi. Dan akhirnya, ia membiarkan keran tetap menyala, lalu mengantarkan koran ke kamar ibunya. Pihu pun kebelet pup dan kembali membangunkan ibunya. Namun, lagi-lagi ibunya tidak bergeming. Pihu akhirnya melakukannya sendiri, tapi tidak bisa membersihkan kotorannya sendiri. Dan tangannya terkena kotoran. Lalu tiba-tiba ponsel sang ibu berbunyi. Namun, ponsel itu ada di atas lemari yang lumayan tinggi. Pihu balita berinisiatif untuk mengambil ponsel tersebut. Dengan mengambil kursi yang tadi dia gunakan dan membawa naik ke kamar ibunya. Namun sayangnya, ia tidak berhasil mengambil ponselnya karena posisi yang terlalu tinggi dan ponselnya berhenti berbunyi. Pihu lalu kembali membangunkan ibunya. Pihu heran dan panik. Kenapa ibunya tidak bangun-bangun? Pihu pun menangis dengan keras. Lalu, tiba-tiba terjatuhlah sebuah botol berisi obat-obatan dari tangan ibunya. Ponsel kembali berbunyi. Pihu pun berusaha kembali mengambil ponsel tersebut dengan cara memanjat lemari. Akhirnya, ia berhasil mengambil ponsel itu. Namun, ponsel malah jatuh ke kolong lemari. Dalam keadaan panggilan terjawab. Panggilan tersebut ternyata dari sang ayah yang saat ini sedang berada di luar kota. Dengan marah sang ayah mengatakan ia nyaris ketinggalan pesawat dan meminta istrinya untuk mencabut setrikaan yang lupa ia cabut tadi pagi. Lalu segera mematikan telepon tersebut. Mama tutup. Mama kim lâu.
Singkat cerita, Pihu mengambil salep untuk mengobati luka di wajah ibunya. Di kaca meja rias, terdapat pesan terakhir yang dituliskan oleh ibunya sebelum bunuh diri, yang berisikan, "Aku bertengkar dengan keluargaku demi menikahimu. Tetapi, apa yang kudapatkan? Katamu, kau akan pulang saat ku mati. Tadinya, aku mau mengajak Pihu bersamaku. Tetapi, aku tidak kuasa. Biarlah aku yang pergi sendiri." Setelah itu, Pihu yang gak tahu apa-apa asik bermain dengan mencoret-coret wajahnya menggunakan lipstik. Mama dua. Tak lama kemudian, ia melihat setrikaan yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Karena Barita yang masih kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan penasaran yang tinggi. Ia pun memegang setrikaan itu hingga tangannya terbakar. Pihu menangis dengan kencang, sehingga membuatnya kelelahan dan tertidur di atas mayat ibunya. Tak lama kemudian, Pihu terbangun karena merasa lapar. Mama duduk biladu. Mama. Ia kemudian melihat botol susu bekas tadi malam yang diletakkan di atas lemari. Dan ia mencoba untuk mengambilnya dan meminumnya. Namun sayang, botol tersebut jatuh dan membuat susunya berceceran di lantai. Pihu pun membersihkan ceceran susu tersebut. Kemudian, ia mengambil roti di dapur dan menghangatkannya di microwave. 1, 2, 3, 4. Karena Pihu masih balita dan tidak mengerti cara menggunakannya, sehingga menyebabkan rotinya gosong dan tidak dapat dimakan. Pihu kembali mengambil roti dan berusaha untuk memanggangnya di atas kompor. Pihu menyalakan semua kompor dan meletakkan roti di atas kompor yang membuat roti tersebut hangus terbakar. Dan kembali membiarkan kompor tersebut dalam keadaan menyala. Pihu lalu berusaha untuk membuka kulkas dan hampir saja membuat botol-botol di atasnya berjatuhan. Ia lalu menemukan sisa kue ulang tahun dan memakannya. Tetapi Pihu yang polos masuk ke dalam kulkas yang menyebabkan pintu terkunci. Pihu pun panik dan berusaha untuk keluar. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha mendorong pintu agar terbuka. Pihu akhirnya berhasil keluar. Tak lama setelah itu, Pihu kembali naik ke kamar ibunya. Dan tak lama kemudian, ponsel pun kembali berbunyi. Papa. बेटा मम्मा का फोन दो. Ternyata itu dari ayahnya. Rupanya ayah dan ibu Pihu habis bertengkar yang disebabkan kecemburuan ibu Pihu karena kedekatan antara ayah Pihu dengan teman wanitanya yang juga teman ibu Pihu. Kemudian Pihu bermain-main dan menonton TV. Namun, tiba-tiba TV-nya mati yang disebabkan oleh padamnya listrik. Pihu yang berinisiatif tinggi berusaha untuk membetulkannya. Ia ke belakang TV yang penuh dengan kabel dan bisa membuat Pihu kesetrum. Sementara di dapur tiba-tiba terjadi ledakan, di mana alat pendeteksi asap mendeteksi asap yang berlebihan, sehingga menyebabkan alat tersebut meledak. Kemudian, Pihu bermain-main di balkon, yang tentu saja sangat tidak aman untuk Pihu. Pihu mendengar suara teman-temannya yang sedang bermain di lantai bawah. Ama, Ishika.
Pihu pun memanggil teman-temannya itu dan menjulurkan bonekanya agar teman-temannya melihat keberadaannya di atas. Namun, bonekanya malah jatuh ke bawah dan menyangkut di jemuran. Pihu berusaha untuk mengambil bonekanya, tetapi bonekanya malah jatuh ke bawah. Kemudian, dengan polosnya Pihu naik ke atas pagar balkon, yang dimana posisinya sangatlah tinggi. Tapi untung saja ada ibu-ibu yang melihatnya dan menyuruh Pihu untuk turun. Dan untung saja Pihu menurutinya dan ia pun selamat. Kali ini Pihu kembali bermain-main di dalam kamar, menonton video di ponsel sang ibu, dan juga melihat-lihat album foto ketika ia masih bayi. Tak lama kemudian, ponsel kembali berdering. Dan ternyata sang ayah yang kembali menelpon. Ayah Pihu meminta untuk memberikan ponsel kepada ibunya. Namun, Pihu menjawab ibu masih tertidur. Ayahnya tidak curiga sama sekali, dan sang ayah berjanji untuk pulang secepatnya. Setelah sambungan telepon selesai, Pihu bermain-main dengan obat yang digunakan oleh sang ibu untuk bunuh diri. Tak lama kemudian, ia pun tertidur di atas jenazah ibunya. Suara ponsel berdering dan membangunkan Pihu. Ternyata yang menelpon adalah sales dari salon kecantikan. Pihu pun kembali membangunkan ibunya karena lapar. Namun, tentu saja ibunya tidak mungkin bangun. Mama kana, tuh napi. Pihu yang aus meminta izin kepada mayat ibunya untuk meminum susu. Tapi, cairan itu bukanlah susu, melainkan cairan pembersih lantai. Untung saja saat Pihu menuangkan cairan pembersih lantai itu ke dalam botol, ia menumpahkan cairan itu dan membuat Pihu gagal meminumnya. Pihu lalu menangis meminta susu kepada ibunya. Keadaan rumah sangatlah berantakan. Makanan berceceran dan air menggenangi lantai dari keran yang terus mengalir. Api dari kompor gas pun masih menyala. Pihu melangkah melewati genangan air tersebut dan menemukan sisa makanan yang terjatuh di bawah meja. Pihu pun memakan sisa makanan tersebut. Tak lama, terdengar suara ketukan dari arah pintu, yang ternyata dari pengawas apartemen yang ingin mengecek rumah Pihu, karena merasa aneh dengan genangan air yang keluar dari celah pintu. Tak lama sang ayah kembali menelpon dan menanyakan keberadaan sang ibu. Pihu menjawab, sang ibu masih tertidur. Di situ sang ayah mulai khawatir apa yang sedang terjadi. Sang ayah pun menyuruh temannya untuk mengunjungi rumah karena merasakan ada yang tidak beres. Kemudian Pihu bermain-main dengan butiran obat yang digunakan oleh sang ibu untuk bunuh diri. Ia mengira itu permen dan mulai memakannya, walaupun rasanya pahit. Tapi Pihu malah ketagihan. Lalu ia memakannya lagi, dan tak terasa sudah 4 butir obat yang ia makan. Dan seketika membuat ia tertidur. Entah sudah berapa lama Pihu tertidur, setrikaan yang masih menyala membakar kain alas meja setrikaan. Kondisi apartemen sudah gelap gulita. Para tetangga sudah memenuhi depan kamar apartemen. Sin beralih ke ayah Pihu yang sudah pulang. Ia menangis histeris melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Lalu, Pihu yang berada di kolong tempat tidur dengan polosnya mengatakan, "Ayah, bangunkan ibu." Dan film pun selesai. Jujur saja, setelah menonton film ini, emosi saya berkecamuk, deg-degan, kesel, dan sedih. Bisa dibayangkan gak sih, akibat keegoisan orang tua,
anak kecil yang polos bisa jadi korban. Oke, sekian dulu alur cerita dari film yang berjudul Pihu. Jika kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya video ini. Terima kasih.